Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun yang saya hormati Ibu Dr. Eka Sofia Agustina SPD MPD dan Ibu Siska Merita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara. Perkenalkan, saya Francisca Teresa Swastika Yohani dengan NPM akhir 029. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian landasan filosofis, psikologis, sosiologis, antropologis, historis, yuridis, dan ekonomis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran atau pandangan hidup yang digunakan untuk memahami, menilai, dan menentukan arah suatu hal. Jadi, landasan filosofis itu bisa dibilang sebagai dasar pemikiran utama dalam pendidikan. Dari sinilah arah, tujuan, dan nilai-nilai pendidikan dibentuk. Pendidikan tanpa landasan filosofis akan kehilangan arah karena tidak mempunyai pedoman tentang apa yang dianggap benar, baik, dan adil. Contohnya, kalau kita meyakini bahwa semua orang punya potensi yang sama untuk berkembang, maka sistem pendidikan harus memberi kesempatan belajar yang adil. Kemudian yang kedua yaitu landasan psikologis. Jadi, landasan psikologis adalah dasar atau alasan yang diambil dari ilmu psikologi untuk menjelaskan atau mendukung suatu kegiatan, keputusan, atau kebijakan. Nah, landasan psikologis itu berhubungan dengan jiwa dan perkembangan manusia. Jadi, pendidikan itu harus disesuaikan dengan cara kerja pikiran, perasaan, dan perilaku para peserta didik. Manusia selalu berkembang dari bayi sampai dewasa. Jadi, proses belajar juga harus menyesuaikan tahap perkembangan itu. Contohnya, guru membuat suasana belajar yang menyenangkan karena psikologi siswa lebih cepat memahami pelajaran kalau mereka senang. Jadi landasan psikologis itu berfungsi agar pendidikan berjalan efektif dan sesuai dengan karakter serta perkembangan siswa. Kemudian yang ketiga itu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam kelompok untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang harmonis dan interaktif. Landasan psikologis menekankan bahwa pendidikan itu bagian dari kehidupan sosial manusia. Pendidikan harus memperhatikan interaksi antar individu di masyarakat, bukan hanya fokus pada pengetahuan. Sekolah berfungsi bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi juga tempat untuk membentuk karakter sosial, mengajarkan nilai toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Pada intinya, pendidikan dengan landasan sosiologis membantu siswa menjadi bagian aktif masyarakat yang bisa berkontribusi secara positif. Kemudian yang keempat yaitu landasan antropologis. Landasan antropologis dalam pendidikan berfokus pada pemahaman manusia dari segi fisik, budaya, sosial, dan sejarah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan non-diskriminatif. Kalau landasan antropologis ini berhubungan dengan manusia dan budaya.
pendidikan harus menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat yang baik supaya pembelajaran bisa lebih manusiawi. Contohnya itu guru menggunakan contoh-contoh pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa seperti budaya lokal atau bahasa daerah. Nah, dengan seperti itu, siswa akan merasa dihargai dan tidak kehilangan identitas budayanya. Landasan antropologis ini menjadikan pendidikan lebih menghormati keberagaman. Kemudian yang kelima, yaitu landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang menjadi dasar atau pijakan dalam mengembangkan pendidikan Pancasila. Landasan historis itu berhubungan dengan fakta sejarah yang menjadi dasar pendidikan nasional. Nah, Pancasila dan sistem pendidikan Indonesia lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Contohnya pada sila keempat Pancasila tentang musyawarah diambil dari tradisi musyawarah desa yang sudah lama hidup di masyarakat Indonesia. Jadi, pendidikan di Indonesia tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia, dan kemudian muncul nilai gotong royong, keadilan, dan kebersamaan. Lalu yang keenam, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan, undang-undang, atau peraturan yang lainnya. Landasan yuridis merupakan dasar hukum dari semua kegiatan pendidikan. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum bagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap kebijakan pendidikan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, supaya terjamin kejelasan dan kepastian hukumnya. Nah, tanpa landasan ini, pendidikan bisa menyalahi aturan. Lalu yang terakhir, yaitu landasan ekonomis. Landasan ekonomis adalah dasar atau pijakan yang berhubungan dengan pendidikan, dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun kelompok. Nah, dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kebutuhan manusia yang tak terbatas. Nah, landasan ekonomis ini menekankan bahwa pendidikan butuh sumber daya dan dukungan finansial. Ekonomi ini sangat berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan, baik dari sisi keluarga, sekolah, maupun pemerintah. Misalnya nih, sekolah perlu dana untuk fasilitas dan guru perlu gaji yang layak. Artinya, pendidikan yang berkualitas hanya bisa terwujud jika pengelolaan ekonomi yang baik. Seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.